Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ghafur. Salawat barakat salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum saya melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, ada berita duka dan tentunya saya mohon doa dari segenap ikhwan dan akhwat. Kemarin guru kami, orang tua kami, Bapak Ki Haji Asep Salun Mukti, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Garut, kembali ke rahmatullah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya semoga beliau ditempatkan dalam surganya Allah, diterima seluruh amal solehnya, amal ibadahnya, iman Islamnya, dan keluarga yang tinggalkan beri ketabahan, kesabaran. Ala hadini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya ingin bahas yang mungkin bisa dikatakan keluar dari pembahasan yang biasa kita bahas, yaitu khusus materi yang saya sampaikan biasanya tentang sirah nabawiyah, yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Ini pun sesungguhnya berkaitan juga, ya, karena akan membahas sebuah hadis yang beberapa hari yang lalu, mohon maaf kalau saya tidak salah memahami gitu ya, tidak salah mendengar bahwa salah satu penyebab ada kerusuhan di satu tempat yang mungkin antum semua tahu ya, sampai ada satu pesantren dibakar. Tentu kita tidak menyetujui dengan hal anarkis seperti itu, dan negara kita negara hukum ya. Ada tabayin dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam cuplikan video yang disampaikan itu karena ada pembahasan sebuah hadis yang sebetulnya ulama kita terdahulu sudah menyampaikan panjang lebar tentang ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di antaranya. Ya. Dan ada hadis-hadis yang lain yang senada juga, walaupun redaksi berbeda tapi maknanya sama, itu termaktub dalam Musnad Imam Ahmad di antaranya. Nah, ada yang menarik bahwa guru kami dulu di Mekah, ya, dalam beberapa kitabnya, dan dalam kitab Mafahim, kemudian juga dalam Az-Ziyarah An-Nabawiyah, beliau sudah membahas panjang lebar. Bahkan beliau mencari hadis-hadis yang senada dengan itu dalam riwayat yang lain, dan beliau jumpai, kemudian beliau sampaikan juga bahwa maksud hadis ini seperti ini gitu. Nah, apa bunyi hadis itu? Mari kita simak. Ya, dari hadis ini sehingga dipahami oleh sebagian ikhwah kita bahwa ziarah kubur itu dilarang, mendatangi makam para wali gitu, orang saleh, itu dilarang berdasarkan hadis ini. Nah, kita yang baru mendengar barangkali ada dua kemungkinan, bisa mengiyakan gitu ya, atau bisa terkejut ya. Yang biasa kita mendengar bahwa para ulama kita ya sudah memfatwakan ziarah kubur itu sunnah hukumnya, apalagi ke makam Rasulullah SAW. Bahkan Imam Subki mengatakan wajib ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini ijtihad beliau, walaupun jumhur mengatakan sunnah ya. Tapi ada yang mengharamkan berdasarkan hadis ini. Bahkan ziarah ke makam Nabi pun diharamkan berdasarkan hadis ini. Nah, kita lihat jumhur seperti apa. Nah, bahkan seorang pakar hadis yang sampai saat ini mungkin sulit dicari tandingannya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam yang mensyarah Sahih Bukhari dan diakui oleh ulama syarah terbaik. Ini bukan kata saya Al-Fakir atau kita yang awam ya. Para ulama mengatakan termasuk syarah Sahih Bukhari yang paling baik gitu.
luar biasa. Cetakan pertama itu 14 jilid. Ya, baik. Jadi hadisnya, qala Rasulullah SAW, ini kita langsung saja baca teks hadisnya. Ini sudah ma'ruf ya, riwayat Imam Bukhari. La tushaddu rihalu illa ila salasati masajida. Saya ulangi, la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida. Tidak dianjurkan untuk apa? Dipersiapkan unta atau dipasang pelana unta gitu ya, untuk bepergian kecuali ke 3 masjid saja. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, ma'ruf ini. Wa masjid hadza, dan yang kedua kata Nabi, ke masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Sepintas memang seakan Nabi melarang bepergian kecuali ketika tempat ini saja. Ya. Jadi tusyad rihal bisa diterjemahkan secara terjemahan bebas, tidak dianjurkan bepergian gitu. Tapi kalau terjemah ini tidak dianjurkan untuk mempersiapkan kendaraan, unta, memasang pelana unta begitu, untuk bepergian kecuali ketiga masjid ini saja, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid Aqsa. Nah, benarkah ulama sepakat ataupun berdasarkan pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tadi di awal disampaikan bahwa hadis ini yang berdasarkan hadis ini ziarah kubur ke makam-makam para wali gitu ya, orang saleh, kemudian juga bahkan makam Nabi dilarang oleh Nabi. Mari kita simak. Ulama-ulama membahas, Imam Al-Farid Az-Zabari, kemudian juga siapa? Al-Farid Az-Zabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah lebih dulu. Beliau juga Sayyid Muhammad Al-Maliki, kemudian ulama-ulama yang lain. Ini pembahasannya Masya Allah panjang lebar, tidak cukup ya setengah jam ya kalau baca satu persatu tentang fatwa-fatwa ulama tentang ziarah kubur, ziarah Nabawi, kemudian juga tentang hadis ini. Nah, intinya bahwa kalau kita lihat secara gramatikalnya lah gitu ya, ulama juga membahas. Ini saya menukilkan pernyataan para ulama. Ini kalimah atau hadis dengan menggunakan uslub istisna. Jadi ada, kalau bicara tentang istisna ya, pengecualian, ada huruf pengecualian di sini, huruf istisna itu, illa diantaranya ya, ghairu, siwan, suwan ya, kemudian khala, hasya, dan seterusnya. Nah, mesti ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 perangkat. Yang pertama ada mustasna minhu, kemudian ada istisna, lafadz istisna atau huruf istisna, kemudian ada al-mustasna. Bedanya kalau al-mustasna minhu yang disebutkan sebelum illa, sebelum huruf istisna atau lafadz istisna. Adapun mustasna yang disebutkan setelah huruf illa ataupun huruf istisna atau lafadz istisna. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Hanya memang ulama membagi, ulama ahli nahwu, bahwa usul istisna itu ada 4 macam. Ya, kalam yang ada istisna, kalam yang ada pengecualian itu ada 4 macam. Di antara ada kalam manfi. Ya, di dalamnya ada nafi atau syibah nafi. Kemudian ada kalam mujab, kalam yang di dalamnya tidak ada nafi atau syibah nafi. Ada kalam tam. Kalam tam itu satu kalimat yang di dalamnya disebutkan al-mustasna minhunya, objek pengecualian atau objek yang mengecualikan. Ya, objek yang mengecualikan. Kemudian ada yang terakhir kalam nakis. Kalimat atau kalam yang tidak disebutkan di dalamnya al-mustasna minhu atau mustasna minhunya mahdzuf. Nah, inilah harus dipahami dengan perangkat ini, dan itu ulama kita yang menganjurkan itu. Nah, dalam hadis ini ternyata tidak disebutkan mustasna minhunya, alias mahdzuf, dibuang gitu ya. Nah, sehingga membutuhkan takdir ya, dugaan kuat, perkiraan ya. Dan ini yang perkiraan ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli nahwu harus sinkron, harus matching gitu antara mustasna dan mustasna minhunya. Sebab nanti mustasna itu ada terbagi 2 juga. Ada mustasna munqati, ada mustasna muttasil. Mustasna muttasil itu yang antara
mustasna minhu dengan mustasnanya ini satu jenis. Jadi antara objek yang mengecualikan dengan yang dikecualikan itu satu jenis. Ya, kalau misal kaum manusia dengan manusia lagi. Nah, sementara jenis istisna munqati' yang antara mustasna minhu dengan mustasnanya ini tidak selaras, tidak matching gitu. Jadi berbeda, tidak satu jenis. Ya, kalau tadi misalnya qaumal qaumu illa zaidan, dalam ilmu nahwu kan begitu ya. Ya, qaumal qaumu illa zaidan, berdiri suatu kaum kecuali Zaid yang tidak berdiri. Nah, Zaid yang dikecualikan. Di sini mustasna minhunya al qaum, mustasnanya Zaid. Nah, sementara yang munqati itu, kalau munqati secara harfiah ya terputus, artinya yang tidak matchingnya, tidak satu jenis antara mustasna minhu dan mustasnanya. Contoh, qaumal qaumu illa himaran, berdiri suatu kaum kecuali keledai. Nah, keledai dengan kaum tidak matching, tidak sinkron, maka ini disebut kalam munqati, istisna munqati. Jadi pengecualiannya terputus itu karena tidak sinkron. Nah, baik, yang menjadi topik pembahasan kita dalam hadis ini, kami tentunya tidak berani gegabah, apalagi berani menafsirkan sendiri. Nah, ini berdasarkan pernyataan para ulama kita bahwa jika ada kalimat seperti ini atau hadis seperti ini di mana mustasna minhunya mahdzuf, maka harus ditakdirkan. Ya. Ada beberapa pemahaman, bahkan ya, para ulama kita tidak terlepas dari tiga takdir, tiga dugaan, gitu, tiga perkiraan. La tusyaddu rihalu, tidak dianjurkan untuk bepergian atau untuk mempersiapkan tadi kendaraan, memasang pelana untuk bepergian. Lalu illa satil masajid, tidak sebutkan mustasna minhunya. Nah, maka kalau mustasna kalimat setelah ilahnya di situ disebutkan illa salatil masajid, kecuali kepada 3 masjid saja, maka mustasna minhunya yang cocok kalimat apa nih? Satu bisa dimaknai dengan khabar, tidak dianjurkan bepergian atau mempersiapkan kendaraan untuk bepergian ke suatu kuburan kecuali ketiga masjid. Nah, maka pemahaman seperti ini atau takdir seperti ini, ya, dugaan seperti ini tidak selaras, tidak sinkron, tidak matching. Karena kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani harus aktsaru munasabatan, harus yang lebih munasib, matching, sinkron antara jenis yang dikecualikan dengan yang mengecualikan ini. Nah, di awal kuburan kok tiba-tiba masjid gitu, ini nggak matching. Sama seperti saya mengatakan, ini gampangnya lah ya, dilarang makan kecuali 3 jenis buah-buahan, buah durian, buah jeruk, buah salak misalnya. Lalu tiba-tiba saya memahami, dari kalimat ini berarti makan ikan itu haram. Makan ikan itu haram, kan di sini tidak dianjurkan untuk makan kecuali 3 jenis buah-buahan. Jadi hanya 3 buah-buahan ini yang dibolehkan. Nah, tentu pemahaman seperti ini ganjil dan tidak akan bisa layatmin qalbu alim gitu. Orang yang mengerti tata bahasa atau kalau dalam ilmu yang paham betul ilmu nahwu, ya, ahli bahasa, tidak akan nyaman, tidak akan tenang hatinya, tidak akan nyaman mendengar kalimat yang rancu seperti ini. Di sana yang dikecualikan 3 jenis buah, kok tiba-tiba ikan diharamkan gitu. Mestinya yang pas itu yang aktar munasabatan, tidak dianjurkan makan buah-buahan kecuali 3 jenis buah saja. Ini baru matching, sinkron gitu. Berarti di sini sedang berbicara apa? Buah-buahan yang dilarang untuk dia atau yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Nah, di sini pun seperti itu, tidak dianjurkan bepergian atau mempersiapkan kendaraan untuk bepergian kecuali ketika masjid. Nah, kalau dimaknai bepergian ke kuburan kecuali 3 masjid, tentu kata ulama ini layat bagi qalbu alim, layat sakin, tidak lurus, tidak bisa tidak nyaman nih orang-orang yang ahli bahasa. Dan tidak mungkin Nabi Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah, ya, mengeluarkan kalimat yang rancu seperti itu. Lalu kemudian yang kedua ditakdirkan secara umum, tidak dianjurkan bepergian la tusyaddu illa makanin. Yang lebih umum lagi,
ke suatu tempat, tidak dianjurkan bepergian. Ataupun mempersiapkan tadi kendaraan pelana unta untuk bepergian ke suatu tempat kecuali ketika masjid. Oh, ini lebih umum lagi, nanti akan lebih ngawur, lebih liar gitu pemahaman. Berarti kalau begitu tidak dibenarkan juga bepergian untuk menuntut ilmu ke suatu tempat kecuali 3 masjid ini. Apa benar begitu? Tidak dibenarkan bepergian untuk bisnis, untuk tijarah, berniaga kecuali 3. Oh, ini lebih parah lagi nanti. Akan lebih liar, melebar dan meluas ini. Nah, ini juga tidak sinkron. Nanti kita menuntut ilmu dari sini ke Jawa ke mana? Hatta ke Mesir kemana? Tidak boleh, berarti hanya kecuali ketiga tempat itu saja. Ke Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, lalu kemudian kedua jenis ini, dan ada 3 penafsiran, pemahaman, takwil ataupun takdir ya. Tidak ada 4-nya. Nah, yang ketiga ditakdirkan kepada lafaz masjid. La tusyaddu rihalu illa masjidin, tidak dianjurkan bepergian atau mempersiapkan kendaraan untuk bepergian ke sebuah masjid. Nah, sekarang mustasna minhunya ditakdirkan dengan kalimat masjid, lafaz masjid, kecuali kepada 3 masjid ini saja. Nah, baru kata ulama, jika takdirnya seperti ini, sinkron antara mustasna dengan mustasna minhunya. Mustasna itu ya lafaz ataupun kalimat yang menjadi asal pengecualian. Kayak tadi qaumal qaumu, nah qaumu itu al mustasna minhu, asal daripada pengecualian. Ya, kalimat asal yang menjadi pengecualian. Illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, yang dikecualikan Zaid. Jadi semua kaum berdiri kecuali Zaid. Zaid lah yang dikecualikan, itu mustasnanya. Nah, maka mustasna dengan mustasna minhu harus sinkron, harus matching. Nah, seperti ini baru nih yatma'innu qalbu alim, katanya nyaman nih hati seorang ahli ilmu nahwu yang mengerti tentang bahasa, karena matching antara jenis mustasna minhu dengan mustasnanya yang dikecualikan dengan objek pengecualiannya. Nah, lalu kemudian dicarilah oleh para ulama, apakah ada hadis yang senada dengan ini, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW, yakni mustasna minhunya yang tidak disebutkan tadi, betul maknanya masjid. Karena ini hadis supaya lebih mantap. Dicarilah, ternyata dalam Musnad Imam Ahmad diketemukan. Ada beberapa riwayat ini. Salah satunya adalah ya, hadis. Qala Rasulullah SAW, la yambagi lil musalli ayyashudda rihalahu ila masjidin. Nah, ini diriwayat dari Imam Ahmad ya. Tidak seharusnya untuk seorang yang ingin melaksanakan salat ya, bagi orang yang ingin melaksanakan sholat begitu, ayyashudda rihalahu, untuk mempersiapkan kendaraannya ya. Lalu pergi ila masjidin, ke suatu masjid, ke sebuah masjid, tubtagha fihi sholatu, di mana dia ingin melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut dengan tujuan hanya ingin melaksanakan sholat di situ. Ghairul masjidil haram, kecuali satu masjidil haram. Wal masjid Aqsa, yang kedua masjid Aqsa, wa masjidi, dan masjidku ini. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ya. Nah, tidak dianjurkan, tidak seharusnya bagi orang yang ingin melaksanakan sholat untuk mempersiapkan kendaraannya berangkat menuju suatu masjid, tubtagha fi sholat, hanya untuk sholat di sana, kecuali ketika masjid itu. Mengapa demikian? Karena dalam hadis-hadis sahih yang lain, hadis-hadis Nabi yang lain dan hadisnya sahih, Nabi sudah menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid itu. Ini berbicara tentang fadilah sebetulnya, kata ulama, tentang keutamaan, bukan larangan mutlak sehingga jatuh haram, tidak. Buktinya Sayyidina Abu Hurairah berangkat menuju Turusina, sholat di sana, dan juga sahabat yang lain. Nah, andai ini hadis ini menunjukkan larangan yang statusnya haram begitu, oh kita berarti tidak boleh sholat di Masjid Al-Iqra, tidak boleh di Masjid Istiqlal, tidak boleh, kecuali hanya 3 tempat itu saja. Nah, ternyata dalam hadis ini lebih jelas lagi, disebutkan di situ kalimat masjidnya. Tidak seharusnya bagi orang yang sholat, yang ingin melaksanakan sholat, untuk bepergian
mempersiapkan kendaraannya ke suatu masjid hanya untuk sholat, kecuali 3 masjid ini. Mengapa? Tadi saya ulangi, karena Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain menyatakan tentang keutamaan 3 masjid tersebut. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Salatun fi masjidi hadza." Nah, idza utlaqa, kalau diitlakkan kalimat masjid dengan masjidi, fal muradu bihi al masjid an-nabawi, maka sudah sepakat ulama yang dimaksud bukan masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi yang di Mekah. Karena banyak masjid yang ini kalau Nabi, Masjid Kuba ya, didirikan juga oleh Nabi pertama kali. Kemudian juga Masjid Nabawi, dan sebelumnya tentu Nabi di Mekah, Masjid Haram. Nah, 1 kali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwah, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lainnya, dibanding masjid yang lainnya. Illal masjidal haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil masjidil harami, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram Mekah, afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, wa sholatun fil masjidil aqsa, 1 kali sholat di Masjid Aqsa, afdalu min khamsi mi'ati sholatin fi masiwah, lebih afdal daripada 500 kali. Jadi di Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina, 1 kali sholat di sana lebih afdal daripada 500 kali. Sementara di Masjid Nabawi Madinah lebih afdal daripada 1000 kali. Nah, adapun di Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram, maka lebih afdal daripada 100.000 kali. Tapi ulama-ulama kita, termasuk ulama mazhab Hanafi, kami pernah dengar bahasannya di Mekah itu, di Masjidil Haram, guru kami Syekh Abdurrahman Al-Makki mengatakan, bahkan sebagian ulama mengatakan bukan 100.000 kali lagi, bukan 100.000 kali lipat lagi di Masjidil Haram, tapi 100.000 dikali 1000. Karena redaksi hadisnya, wa sholatun fil masjidil harami, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram maka afdalu min mi'ati alfi sholat fi masiwah, lebih afdal daripada 100.000 kali lipat atau kali sholat dibanding masjid yang lainnya. Nah, di antara masjid yang lain itu Masjid Nabawi, yang tadi kata Nabi lebih afdal dari 1000 kali lipat. Kalau begitu 100.000 dikali 1000, antum hitung aja berapa. Allah, makanya rugi besar orang yang datang ke Mekah malah nyari sholat di tempat lain. Saya Al-Fakir misalnya berangkat dengan jamaah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, kami jarang menjamak qasar ataupun baik takdim ya di perjalanan. Kami selalu usahakan takhir. Kenapa? Kalau jamaah, kenapa kita tidak sholat di sini saja? Misalnya, ini kan masya Allah nyaman di sini daripada kita tinggal balik kan. Mau yang 100.000 kali 1000 apa mau yang biasa saja? Oh begitu ya. Maaf, banyak yang nggak ngeh itu. Nah, kami membiasakan itu. Kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah dengan keluarga atau siapa, kita nanti jamaah takhir saja. Seumpama zuhur dengan asar, nanti kita tiba di Mekah misalnya sekitar jam 4. Ya, sudah kita, atau maghrib dengan isya. Ini bagaimana nih? Sudah sampai di sana sekitar jam 12, berangkat misalnya sebelum maghrib nih. Sudah, karena waktu isya itu panjang, kita jamaah takhir saja di sana. Ya, sehingga alhamdulillah beberapa kali saya jadi imam di Masjidil Haram. Ya, jangan kaget kalau jadi imam Masjidil Haram, bukan berarti imam untuk seluruhan. Ya, imam dengan jamaah. Ya, kalau jadi 50 orang, 100 orang, berapa orang gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan kaget kalau ini pendusta, ini kapan jadi imam? Ya itu waktu musim haji, umroh gitu. Datang jamaah takhir, hanya beda waktunya gitu kan. Jam 11 malam gitu. Jamaah takhir maghrib dengan isya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat kan 100.000 dibanding 1000, dan itu guru kami yang ngajarin dulu. Kalau kami diajak ke ziarah ke Madinah lalu kemudian kembali, beliau katakan nanti saja di Mekah 100.000 kali 1000 atau 100.000 kali lipat kan. Nah, seperti itu. Nah, ikhwatan iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya asbab kenapa Nabi SAW menganjurkan seperti itu. Kalau hanya untuk berniat sholat di sebuah masjid, ya nggak usah ribet-ribet, nggak usah apa istilahnya mempersiapkan ini segala macam. Kecuali ketika itu, kalau ke sana ketika masih ini, artinya mempersiapkan perbekalan ke bagaimanapun, ya logik. Kenapa? Karena itu masjid yang memberi keutamaan yang luar biasa. Sudah jelas gitu keutamaannya. Nah, jadi kalau tadi misalnya berdasarkan hadis itu dilarang ziarah atau berkunjung ke beberapa tempat dengan penafsiran tadi kubur ataupun tempat, oh berarti Masjid Kuba kita dilarang. Nah, yang uniknya mohon maaf dikatakan ya Masjid Kuba boleh, tapi setelah masjid kita ziarah dulu ke masjid ini baru Masjid Kuba.
Lah kalau bagaimana kalau kita ke Masjid Istiqlal dulu sebelum Masjid Haram gitu? Ini kan ribet juga pemahamannya kalau begitu. Nah, artinya ke Masjid Quba tidak larang, bahkan ada hadis khusus. Jadi sih kalau ziarah kubur hadis khusus tentang ziarah kubur mau berapa hadis? Ya, banyak hadis tentang ziarah kubur. Bahkan termasuk, mohon maaf, di perempuan bagaimana status hukumnya? Karena Nabi SAW pernah melaknat Rasulullah SAW ziaratul kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Itu ada hadis yang lain. Kata ulama itu mansuh dengan hadis kuntu nahaitum azratul kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Kapan? Waktu di Mekah. Karena sahabat banyak yang baru masuk Islam dan seterusnya. Ala fazuruha, sekarang silakan berziarahlah kalian. Fa innaha, dalam hadis yang lain, fa inna tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat. Riwayat yang lain, fa innaha tudzakirul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Nah, kalimah atau hadis ala fazuruha, maka berziarahlah kalian. Ini lil am, untuk umum. Ya syamil an-nisa wa rijal. Ya, mencakup laki-laki dan perempuan. Lalu lebih sakleknya lagi, kalau ini masih diragukan, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa beliau pernah mendapati atau menjumpai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Kata beliau, inna Aisyah radhiyallahu anha akbarat dzata yaumin minal maqabir. Suatu ketika saya menjumpai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, atau sesungguhnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, suatu ketika aku jumpai beliau keluar dari kawasan pekuburan, maksudnya pekuburan Baqi' di Madinah. Fakultu, saya bertanya kepada beliau, ya Ummul Mukminin, min aina akbalti? Wahai ibunda seluruh kaum mukminin, dari mana engkau barusan? Qalat, beliau menjawab, akbaltu min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Baru saja aku usai atau menziarahi kuburan saudaraku. Menziarahi kubur saudaraku, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara kandung beliau itu. Lalu kata beliau, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, qultu alaysa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an ziyaratil qubur? Bukankah Nabi SAW telah melarang untuk berziarah kubur? Apa kata? Qalat na'am qad naha thumma amara bi ziyaratiha. Iya, benar. Dulu beliau pernah melarang, akan tapi atau kemudian beliau memerintahkan untuk menziarah kubur. Ini dalil yang sharih ya sebetulnya. Ya, nah itu apalagi untuk makam Nabi sendiri. Tapi jangan kaget ya, di antara ulama ada yang mengharapkan ziarah kubur dengan hadis ini. Maka yang masyhur di antara qaul Imam Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan karena berdasarkan hadis ini. Tapi jumhur mensunahkan ziarah kubur. Karena betapa tidak, dalam ayat surat An-Nisa, ini saya menukil pernyataan ulama, bukan dari saya loh ya. Kalau dari saya siapa saya? Ya. Jelas dari surat An-Nisa ayat 64 itu ujungnya. Nah, ini yang Masya Allah. Makanya kami kalau datang ke Madinah selalu menyampaikan ini terlebih dahulu. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri atau menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ja'uka datang kepadamu Muhammad, domir ka disuka domir mukhatabnya kepada Nabi SAW. Kata ulama bukan ja'ullah, ternyata dalam ayat bukan lalu kemudian mereka datang kepada Allah gitu dengan sholat atau apa gitu menghadap kepada Allah mohon. Ternyata di sini ja'uka, kata Allah, lalu kemudian mereka datang kepadamu Muhammad. Fastaghfirullah, lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfar lahumur rasul lawajhuhu tawwab, lalu kemudian Rasul, maksudnya Rasul Muhammad memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah dalam keadaan apa? Tawwabar rahim. Allah menerima, maha penerima taubat, dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah terima taubat mereka, dan itu dibuktikan oleh siapa? Imam Utbi, dan ini dilukir oleh Imam Ibnu Hajar, dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari. Imam Bukhari juga. Imam Utbi pada saat itu bertugas sebagai apa? Penjaga makam Nabi. Beliau menyaksikan ada seorang Arabi, Arab kampung datang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, setelah mengucap salam, dia mengatakan, ji'tuka mustaghfiran li dzambi. Aku datang menemui engkau ya Rasulullah. Aku datang menjumpai engkau, menemui engkau saat ini. Ini sudah wafat Rasul ke kuburan Nabi. Tiada dalil untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Lain fa inni sami'tullah yaqul, karena aku telah mendengar ayat firman Allah di mana Allah berfirman, dibacakan ayat yang tadi di dekat makam Nabi.
Ini kesaksian Imam Utbi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahum rasulullah wa tawwabar rahim. Lalu kemudian beliau menyanjung-nyanjung Nabi, ya, wahai engkau sebaik-baik yang pendam dan seterusnya, menyanjung Nabi. Saya fansor, lalu kemudian dia keluar. Setelah keluar, kata Imam Utbi, fagalabat naum, tiba-tiba saya merasa ngantuk yang amat dahsyat, saya pun tertidur akhirnya. Kemudian tidak lama ja'ani Rasulullah SAW, datanglah Rasulullah menemui aku atau dalam mimpiku itu. Apa kata Nabi? Ingat, bicara mimpi dengan Nabi, asal orangnya thiqah, terpercaya, maka dalam hadis, man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani. Barang siapa yang berjumpa denganku dalam mimpinya, artinya bermimpi berjumpa dengan aku, maka dia real bertemu dengan aku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Nah, apa kata Imam Utbi? Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Utbi al-hikil a'rabiyah, wahai Utbi, bangkitlah engkau, bangunlah engkau, kejar tuh si Arabi tadi. Fabashirhu bi anna Allah qad ghafaralah. Beritakan kabar gembira kepadanya bahwa sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ini ikhwah yang menjadi motivasi luar biasa. Kenapa para ulama jauh-jauh semua menuju makam Rasulullah SAW? Karena ada jaminan itu. Ya, kemudian juga banyak hadis-hadis yang lain, al-anbiya ahya'u fi kuburihim, bahwa para nabi itu hidup di alam kuburnya, terlepas dari penafsiran ulama apa hayat barzakhiyah, ya, dan seterusnya. Yang jelas hidup. Jangankan nabi, para syuhada saja hidup. Nas Al-Quran, ya, aneh gitu. Oh, nabi bagaimana sudah meninggal dunia, sudah dipendam begini. Antum nggak baca ayat? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan di situ Allah pakai, lihat, nun taukid takilal. Jangan sekali-kali kalian mengira, engkau mengira bahwa orang yang mati, yang gugur di medan perang itu, mereka sudah mati. Jangan dikira sudah mati, kata. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup dan mendapat limpahan curahan rizki dari sisi Tuhannya. Mendapat rizki yang melimpah dari sisi Tuhannya, Tuhan mereka. Nah, ini diturunkan di mana? Di Uhud, ketika seorang sahabat gugur di sana, Abdullah bin Jamuh itu ya, wafat, keluarganya menangisi beliau. Lalu suatu ketika Nabi menjumpai mereka, ubku aula tubku, kata Nabi. Ini asbab nuzul ayat itu, kaitan dengan wafatnya seorang sahabat di perang Uhud. Kalian tangisi beliau, ya, Ibn Jamuh, atau kalian tidak tangisi? Fa innallaha qad kallama abaka kifahan. Sesungguhnya Allah SWT telah mengajak ayahmu berbicara gitu ya, kifahan secara langsung. Sebenarnya begitu. Ya, Allah tidak pernah berkomunikasi dengan hambanya Nabi siapa kecuali dari wara' hijab. Tapi ayahandamu setelah wafat itu Allah langsung komunikasi dengan dia. Dan Allah bertanya, ya abdi sal tu'ta. Hadisnya sahih, wahai hambaku, mintalah padaku, pasti akan dikabulkan. Ayahmu berkata, as'aluka antaruddani ila dunya. Aku mohon kepada engkau ya Allah agar engkau berkenan mengembalikan hamba ini ke dunia lagi, agar aku bisa berjihad lagi di jalan Allah, sehingga aku terbunuh menjadi syahid lagi dan terbunuh menjadi syahid lagi. Ya, terbunuh lagi, terbunuh, syahid lagi, syahid lagi. Apa kata Allah? Wa qala qad sabaqal qawlu minni annahum ilaiha la yurja'un. Kalau bahasa kitanya, sayang sudah menjadi keputusanku bahwa siapapun yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa dikembalikan lagi. Yang sudah dikubur tidak akan dikembalikan lagi ke alam dunia. Jika demikian, kata ayahmu, tolong sampaikan kabar gembira kepada orang yang akan datang setelah aku, yang ada setelah aku, mengenai anugerah ini. Lalu turunlah ayat ini, disampaikan kepada Nabi. Itu berkaitan dengan beliau. Wala tahsabannal ladzina qutilu sabillillah. Bagaimana mereka orang mati syahid, para syuhada mendapat limpahan rezeki yang curahan rezeki yang melimpah dari sisi Allah. Itu orang-orang syahid dari manusia biasa, sahabat. Bagaimana dengan Nabi alaihissalam? Bahkan Nabi dalam ketika Isra kan, dalam sebuah hadis, ra'a Musa qa'iman sholli fi qabrihi. Nabi menyaksikan, melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang oleh ulama dibahas lah panjang lebar tentang hal itu. Nah, kemudian juga, nah ini jadi sudah clear ya. Jadi dengan adanya hadis ini mestinya clear and clean gitu. Tidak lagi dibahas ke sana gitu. Nah, sehingga ulama juga banyak mengkritisi kenapa Syekhul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah berfatwa seperti itu gitu. Nah, itu ijtihad beliau bahwa ziarah haram alal qaul masyhurnya.
Nah, kemudian riwayat yang lain, la yang bagi an tushadda rihaluhu ila masjidin yabtaghi fihi salata ghairul masjidil haram wal masjidil aqsa wal masjidil hadza. Ini juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, tidak seharusnya ya, bagi seorang untuk mempersiapkan kendaraannya, ya, untuk memasang pelana ya, kendaraannya untuk berangkat menuju ke suatu masjid, bepergian menuju ke suatu masjid, yabtaghi fihi salata, hanya bertujuan untuk sholat, sekedar sholat di masjid tersebut, ghairul masjidil haram, kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza, dan masjidku ini Masjid An-Nabawi. Nah, inilah kekuatan iman yang bukan Allah Subhanahu wa taala mengenai pemahaman tentang hadis la tushaddu rihal. Jadi menurut jumhur ulama ya, ini sangat jauh panggang dari api. Kalau konteksnya ke masjid, kok kenapa dibawa ke kuburan gitu. Nah, ikhwah yang memahami itu, yaitu berdasarkan pemahaman tadi. Jadi tidak dibenarkan bepergian. Nah, di sana pun pembahasannya yang saya terima itu videonya berawal dari pembahasan ini sehingga terjadi huru hara. Walaupun kami tentu saja kita tidak sama sekali menginikan ya untuk kasus huru haranya, karena ada hukum, kemudian juga sebaiknya tabayun, kemudian diajak diskusi dan seterusnya. Ya. Tapi ya sudah terjadi apa yang terjadi, mudah-mudahan tidak berulang di tempat yang lain. Ya, mestinya kalau saya secara pribadi sebaiknya kalau ada hal-hal yang misalnya ini kok amaliyah yang dilakukan oleh mayoritas ulama-ulama, bukan orang biasa, bukan orang awam, tapi ulama yang mengerjakan. Kita berbeda pendapat. Apa salahnya kita datang sowan? Kalau kita gengsi kepada yang lebih muda, kepada yang seusia, datang kepada sesepuh-sesepuh. Kita tanyakan, saya menemukan hadis seperti ini. Antum kok melaksanakan itu gimana ceritanya? Apalah kalimatnya seperti apa yang lebih beretika gitu. Mohon maaf, mohon petunjuknya, ini ada hadis seperti ini. Sementara di kita dilaksanakan seperti ini. Apakah ada dasarnya? Nah, nanti akan clear. Ya, kalaupun harus berbeda pendapat, kita kembalikan ulama salafus saleh. Di antara sahabat saja nggak semuanya sepakat kok. Ya. Antara satu sahabat dengan lain sudah ada ikhtilaf dari dulu itu. Perbedaan pendapat di antara sahabat, di antara tabi'in. Ya, ini siapa? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Ini kan orang-orang yang hidup di kurun mufaddalah itu. Ya, 3 kurun pertama itu. Ulama tabi'in. Masya Allah. Kan sangat mencolok sekali perbedaan. Tapi apakah harus dijadikan satu perpecahan? Kan tidak. Nah, dulu bagaimana etikanya? Bagaimana, Masya Allah, satu sama lain sebenarnya sudah selesai dulu. Nah, sehingga tidak ada kesan yang ditumpangi oleh oknum ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah. Karena sudah biasa. Imam Syafi'i berfatwa bahwa kunut subuh itu sunnah muakkadah. Jika tidak kunut harus sujud sahwi. Kakek gurunya anggaplah begitu. Siapa? Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kunut dalam subuh. Imam Malik ada kunut dalam subuh. Gurunya yang 16 tahun Imam Syafi'i berguru kepada beliau. 16 tahun loh, jangan salah. Setelah beliau jadi mufti itu, diangkat mufti, berguru lagi 16 tahun. Kita jangankan mufti. Jurmi aja belum hafal. Apalagi alfiah tapi malas banget ngaji. Imam Syafi'i sudah diangkat jadi mufti. Berguru lagi kepada Imam Malik di Madinah sampai 16 tahun. Cukup sampai di situ, setelah Imam Malik wafat tidak, berguru lagi kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama besar mazhab Hanafi di Irak. Berguru lagi kepada Imam Waqi bin Al-Jarrah. Berangkat ke Yaman, berguru lagi kepada ulama Yaman. Bahkan ketika di Mesir pun ada salah satu guru beliau wanita, Sayyidah Nafisah, cicit Rasulullah SAW, yang sangat terkenal itu. Jadi betapa ulama-ulama kita, Masya Allah, sudah jadi mufti, bahkan mujtahid mutlak pun tidak pernah berhenti. Lah kita siapa gitu. Nah, ini yang disayangkan gitu ya. Ya, umat akhir zaman pada malas nih. Ya, mestinya lihat berkaca. Dan dulu terjadi perbedaan itu biasa. Tapi satu sama lain, ya masing-masing. Oh, ini ijtihad. Yang jelas ada dalilnya, selesai. Yang masalah itu kalau ternyata 4 mazhab tidak memperlakukan itu, kemudian tidak ada seorang ulama pun yang bahas itu, gitu. Tiba-tiba ada yang nyeleneh begitu. Nah, itu perlu dikaji dengan seksama. Baru di situ tuh. Ini kan semua yang ada sekarang itu mesti berkaitan dengan sesuatu yang sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Imam mafhum wa imam mantuq. Ya, makanya ada qiyas.
Jadi masalah-masalah yang muncul sekarang itu tidak akan lepas dari semua pembahasan para mujtahid dahulu. Karena kita meyakini bahwa dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah, tapi ijma dan qiyas. Andai tidak ada qiyas, banyak amal yang ada sebaik di Saudi, manapun yang tidak dibenarkan. Andai tidak ada qiyas, artinya tidak ada dicontohkan Nabi SAW. Megang mic aja nggak dicontohkan Nabi. Ngaji pakai ini kan urusan akhirat juga ngaji. Ya. Kalau dulu Nabi datang ke Masjid Kuba dengan berkendara unta atau berjalan kaki. Sekarang pakai Mercedes-Benz ya, di Saudi. Ya, tadi kaitan dengan Masjid Kuba, kalau itu dilarang, ya Masjid Kuba tentunya termasuk yang dilarang juga. Tapi untuk Masjid Kuba kan ada hadis yang lain. Nah ini maksudnya ketika ada memahami ini, coba cari yang lain. Masjid Kuba itu khusus, diantaranya ada asbab wurud, karena sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, enak sekali jadi penduduk Mekah. Mereka ingin melaksanakan umroh kapan saja pun bisa. Lah sementara kami di sini kan tidak semuanya mampu untuk berangkat menuju ke Mekah. Jarak kan 470 km kurang lebih, butuh biaya. Nah pada saat itu banyak sahabat yang mohon maaf, ya secara ekonomi ya banyak yang kurang mampu untuk melakukan perjalanan. Apa jawab Nabi? Ada dua riwayat paling tidak. Yang pertama, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba'in fa shalla fihi rak'atain kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, di tempat tinggalnya, lalu ia berangkat menuju ke Masjid Quba, kemudian ia sholat 2 rakaat saja di dalamnya, maka baginya pahala 1 kali ibadah umroh. Masya Allah. Jadi tidak bersuci capek-capek. Kalau bagi yang tidak mampu, ada Masjid Quba solusinya. Riwayat yang lain, sholatun fi masjid Quba, 1 kali sholat di Masjid Quba. Sholat apa saja, sholat nafilah, sholat fardu, maka ka ajri umratin, sama dengan pahala 1 kali melaksanakan ibadah umroh. Umroh berapa sekarang? 40 juta ya. Jadi kalau menurut sana, Masya Allah, sholat 1 kali di sana luar biasa, sama mengimbangi. Sama dengan kita sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir, maka sama kata Nabi apa dalam hadis sahih. Lalu dia sholat sampai terbit matahari, dia sholat, imam sholat isyraq atau sholat sunat duha, maka baginya sama dengan masa ibadah haji dan umroh sempurna sampai 3 kali. Apalagi ngaji lagi duduknya bukan sembarang zikir itu. Fadilahnya sudah tidak diragukan itu. Paling afdolnya sudah, ya, Masya Allah. Nah, demikian ikhwatal iman yang bukan Allah, karena waktu jua, Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Karena tentang ziarah kubur dan ini sangat banyak ya riwayat hadis yang menjelaskan itu. Nah ini supaya tidak ada kejanggalan saja ketika nanti mencari tahu, oh iya kalau ini ada hadis ini ya, berarti kalau begitu ya seperti tadi, berarti hadis ini tidak boleh kita pergi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi hanya 3 tempat saja, jadi ziarah ke makam ini, ke makam ini nggak boleh. Hanya saja memang ada kalimat yang jadi kontroversi, jadi akhirnya menyebabkan menyurut emosi. Walaupun mungkin wallahu a'lam maksudnya tidak ke sana, tapi kan disampaikan setelah penyebutan makam tuan guru ini, tuan ulama besar, saya tahu kan, saya pernah ngaji di sana, saya pernah ngaji di Lombok Pak. Ya, jadi kami minta ijazah, sanad kami juga alhamdulillah insyaallah nyambung kepada beliau, pada tuan guru Syekh Zainuddin Anfanan. Ya, bahkan kami ke kamar ruangan pribadi beliau tahun 97, diajak ke kamar ruangan pribadi beliau. Ya, insya Allah dari Lombok pasti kenal ya beliau. Ya, udah 100 sekian tahun, tapi suaranya masih seperti anak muda, Masya Allah, luar biasa. Nah itu disebutkan makam ini, makam ujungnya makam Tain Nacong, maaf ini bukan untuk beruncing, ada kalimat itu gitu, makam kotoran maaf anjing gitu. Nah jadi sehingga dipahami ini dengan kalimat sebelumnya, walaupun setelah itu beliau klarifikasi. Jadi ada katanya di sana kotoran anjing dikubur begitu, lalu kemudian dikultuskan, dijadikan makam yang dikunjungi gitu dahulu. Tapi Allahu alam, masyarakat sehingga tidak bisa mentolerir dengan kalimat itu karena merasa kok makam-makam para ulama ujung-ujungnya ada disebutkan makam itu gitu, kalimat tersebut. Nah dari pembahasan hadis ini awalnya ini nggak boleh pergi ke sana gitu. Ayo kita tiap ini kan ziarah ke makam ini gitu. Nah ini sedikit bukan bermaksud memperuncing masa itu, tapi kita nih jangan sampai ikut-ikutan dengan misalnya gitu ya. Apalagi bertentangan dengan mayoritas jumhur ulama. Yang tadi kita kan semua dari dari ujung Sabang sampai Merauke
semua ahlu ziarah, mayoritas. Antum cek ulama di ahlu ziarah. Ya, karena ulama mayoritas di dunia, saya berani jamin ini. Di dunia sampai saat ini. Ulama-ulamanya, jangan ini kan orang awamnya, ulama-ulama kita pasti memegang hadis-hadis itu. Ya. Biasa berziarah, membolehkan ziarah. Ya. Alhamdulillah, kami ketika ke Palestina kami tanya, mayoritas mazhab di sini siapa? Syafi'i. Jordania, kami datang beberapa kali, dan mayoritas mazhab Syafi'i. Datang ke Yaman, apalagi Yaman jangan ditanya lagi. Ya. Asia Tenggara sudah jelas. Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, dulu Moro juga. Ya, tetap mayoritas. Bahkan Syekh Yunus pernah kami tanya yang dari Mesir itu. Walaupun banyak mazhab yang lain, insya Allah katanya di Mesir, Syafi'i masih mayoritas. Wallahu alam, sampai begitu mengatakan. Jadi, nah ke semua 4 madhab, walaupun bukan hanya madhab Syafi'i, sepakat ziarah kubur itu sunnah. Itu karena hadis-hadis yang tadi. Tujuannya apa? Untuk mengingat akhirat, kemudian mengingat kematian, dan ziarah kubur untuk mendoakan. Kalau ada praktek ziarah yang salah, ya oknum itu saja yang kita soroti, kesalahan dalam ziarah, bukan ziarahnya yang dilarang. Gitu. Nah, apalagi berdasarkan hadis ini, tadi sudah jelas. Siapa yang menyatakan itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ratusan ribu hadis beliau hafal, ya. Nah, kita lebih percaya mana, gitu. Ya pastilah bagi kita selaku pelajar yang bukan siapa-siapa, masya Allah, nggak mungkin Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajarkan kesesatan, waliyadzubillah, apalagi kesyirikan. Ya demikian. Jika dapatkan kekeliruan dari ucapan dan sebagainya, itu dari saya pribadi, mohon maafkan. Jikapun ada yang benar, semata-mata fadl dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Hadam ka'ujma'in wal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.